semuanya. Hari ini sudah masuk ke area manasik ya. Ini parkirnya luar biasa. Alhamdulillah datang sekitar jam 9 nih. Alhamdulillah lancar semuanya. Dan ini ada guru besar kita semuanya. Juara pokoknya mah. Nih hari ini beradaang baru berapa orang nih perwakilan nih? Baru 12 orang ya yang sekarang teh 12 orang. 13 orang yang akan pergi ke umroh. Dan ini adalah perdana nih, perdana dan mungkin di umroh berikutnya ratusan orang. Amin ya Allah ya Alamin. Oke, rekan-rekan semuanya kita ikuti acara berikutnya manasik haji. Ayo. Ya, oke, hari ini giat kita mau apa ini? Prosesi manasik. Pokoknya sangat berkesan ya karena ini baru pertama kali seumur hidup dan alhamdulillah berkah daripada keilmuan CM atau Gus Mus Raksa Jasad. Ini mau manasik di Garut. Nah, pemberangkatan itu di tanggal 10 nanti. Doanya dari rekan-rekan semuanya supaya acara umroh ini berjalan dengan lancar, ibadah umroh ini berjalan dengan lancar dan berjalan dengan hikmat. Oke, untuk rekan-rekan ditunggu untuk di umroh JM Community selanjutnya. Yuk. Sekarang kita akan melaksanakan manasik sebelum berangkat umroh tanggal 10. Sekarang kita lagi ada di Garut, di tepatnya di Mandala. Kita akan manasik bersama guru besar Abu Yagus Muslim. Hayu, gaskeun. Yang kedua, nanti di juru sudut ini, kan ini pintu Ka'bah nanti. Nah, di juru ini ada batu namanya Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad ini adalah benda surga. Jadi satu waktu ini batu akan kembali lagi ke surga. Gitu masuk pintu surga, batu ke dalam. Kata batu Hajar Aswad, "Ya Allah, saya gak mau masuk ke surga. Kecuali saya mau ke surga, mau dianterin sama siapa orang yang mampu ngecup Hajar Aswad." Maka posisi di sini Pak itu ribuan orang berdesakan pingin ngecup Hajar Aswad, tetapi tidak wajib, sunnah. Ribuan orang di sini berdesakan ingin ngecup Hajar Aswad.
Dan hebatnya, kalau di kita Pak, ribuan orang berdesakan melihat konser pasti berkelahi. Tapi di sana ribuan orang, paling ada kata bahasa kasar, Haji sabar, sabar, sabar. Cuman gitu marah nanti Pak. Haji sabar, sabar, gitu marah nanti. Tetapi ini ngecup hajar aswad tidak wajib. Maka kata Allah, oh batu silahkan. Yang ngecup hajar aswad akan bersama batu masuk ke surga. Tapi itu di pintu surga itu gak mau ke dalam lagi. Kata batu, ya Allah, bukan hanya orang yang ngecup, semua orang pingin ngecup, termasuk ibu-ibu ya Bu, pingin ngecup, tetapi tidak semuanya mampu ya Allah. Ada orang yang mampunya ngecup dari kejauhan, namanya istihlam. Nah ini mah pasti semuanya bisa Pak. Jadi kalau ini sudut juru hajar aswad, start tawaf dari sini. Sebelum kita melangkah, pastikan dulu posisi kita sejajar dengan sudut hajar aswad. Pak Ustadz gimana, kan banyak orang, ribuan orang gak kelihatan hajar aswadnya. Kalau gak kelihatan hajar aswadnya, tengok sebelah kanan di lantai kedua ada lampu warna hijau. Nah, lampu warna hijau di lantai kedua masjid itu posisinya sejajar dengan sudut hajar aswad. Maka kalau kita mau melaksanakan tawaf, pasti dulu kalau sudah sejajar dengan hajar aswad baru kita istilam. Kalau yang di belakang jangan dulu istilam kalau sebelum sejajar. Paham ya Pak? Nah kalau sejajar sini istilam dari kejauhan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah gitu. Nah baru melangkah kita. Dan pahami oleh ibu bapak bahwa melangkah kita ini adalah melangkah ibadah. Padahal ibadah tawaf itu kayak main-main, cuma gini mengelilingi Ka'bah itu. Tetapi melangkahnya itu melangkah ibadah. Harap kita bukan hanya jasad kita yang melangkah, tapi harap kita, ruh kita usul sampai ke Allah. Maka kalau ruh kita usul sampai ke Allah, satu langkah ini akan menjadi kiparat dosa. Ya Allah, Pak. Nanti di Mekah, di Masjidil Haram, melangkah satu langkah, dosa diampuni ke Allah. Satu langkah, dosa diampuni ke Allah. Setiap langkah, setiap gepat tangan kita, gerak tangan kita, tubuh kita, itu menjadi kiparat ampunan dosa, Pak. Manawi bayangkan nanti ya Allah, berjalannya mengelilingi Ka'bah, jalan ibadah, bukan berjalan cuma kita berjalan kayak kita berjalan naik ke gunung, enggak Ibu, karena ini perintah Allah Pak. Dan jadikan selamanya, mohon maaf Ibu, Ka'bah ini harus sebelah kiri, gini terus Pak, sebelah kiri. Gimana kalau putaran kedua kita nengok nyari istri, kemana istri? Maka putaran itu jangan dihitung Pak. Walaupun di putaran kelima itu jangan di, kita terus jalan lagi, mulai lagi dari sini putaran kelima. Paham Ibu ya? Jadi selamanya start tawaf itu dari Hajar Aswad, finishnya juga dari Hajar. Nah, yang menjadi rukun di dalam umrohnya bukan doanya, bukan bacaannya. Yang menjadi rukun di dalam umrohnya ini berjalan mengelilingi Ka'bah, selamanya Ka'bah sebelah kiri kita. Gini aja yang jadi rukunnya Pak. Jadi walaupun Ibu gak baca doa, Ibu jadi tawafnya jadi. Nih dari sudut Hajar Aswad, contoh gak baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, melangkah gini. Jadi jempewe, terus nguling ke dia Pak, terus ke dia, sampai ke nanti ke sana lagi, terus berkeliling Ibu, gak baca doa, jempewe, jaman duit balem. Sampai di Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, jadi tawafnya jadi Pak. Hebatnya itu Ibu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak jangan gelisah. Nanti ada orang, saya mah gak mau umroh, kenapa? Gak baca doanya. Jangankan yang barusan umroh, yang serius belum tentu ketalar doanya Pak. Gak apa-apa gak jadi rukun. Yang kedua, harus ditanamkan kepada teman-teman bahwa Mekah Madinah itu bukan tempat hukum karma, bukan tempat pembalasan. Masih banyak orang, ayo kita umroh, ayo kita ibadah ke tanah suci, haji ataupun umroh. Ada yang menjawab, Pak Ustadz, bukan saya gak mau umroh, uang mah banyak. Kenapa gak mau umroh? Banyak dosa. Ada yang gitu ya kan? Itu harus dipaham. Mekah itu bukan tempat karma pembalasan. Kita yang mau berangkat umroh bukan berarti kita terbebas daripada dosa ya Pak. Kita juga punya dosa. Justru
kita datang ke sana membawa segudang setumpuk dosa. Maka apa? Paradigma harus dirubah, Ibu. Kalau benar-benar maka hukum karma. Enggak. Semua yang hadir tidak ada yang mau buat dosa, Pak. Makanya saya janjinya nih, Pak Direktur, Pak Haji Haris, ada saksi janji yang hadir di sini. Kalau mau umroh bulan September, saya tanggung jawab gratis ongkos semuanya. Cuman syaratnya, cung yang tidak punya dosa. Ya mumpung gratis kan. Gak ada kan, gak ada yang punya dosa, semuanya punya dosa. Justru di sana tempat ampunan nih. Jadi starmul tawaf itu dari sudut Hajar Aswad. Selamanya Ka'bah itu harus, dan hati-hati ketika tawaf itu syaratnya pertama kita harus punya wudhu. Jadi kita wudhu dulu dari hotel, Ibu. Gimana Pak Ustaz? Kita sama istri berdesakan. Sedangkan kalau kita sama istri kan kenapa lain kulit kita antel itu batal. Nanti kita bimbing wudhunya kita memakai madhab yang lain. Tetapi untuk khusus tawaf, di luar tawaf gak boleh. Situasi darurat boleh kita memakai madhab yang lain, wudhu cara imam yang lain, Imam Malik, Imam Hanafi. Kalau wudhunya cara seperti itu taklid, maka suami dengan istri walaupun Pak antal panangan Ibu, kulit itu tidak batal. Tetapi khusus itu waktu darurat ketika kita mau tawaf. Kalau kita mau berjamaah, biasa aja, wujud seperti biasa. Nah, prakteknya seperti ini, Bu. Nanti kita sama-sama apa? Udah sampai rukun Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad. Yang sudah sampai sejajar lurus dengan Hajar Aswad baru istilam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau yang di belakang jangan dulu. Nanti kalau sudah sejajar yang di belakang baru Bismillahirrahmanirrahim. Kita melangkah. Apa yang kita baca? Kalau gak bisa baca doanya, nanti insya Allah saya akan bimbing Ibu. Saya yang baca doanya, Ibu tinggal ngikutin. Kalau dulu Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, Allah, nanti kita ikutin. Allahumma Allahumma imanan bika watasdikon bikitabika kita tinggal ikut aja. Wa wafaan biahdika wattibaan lisunnati sampai seterusnya. Kalau kita mau tawaf sunat berdua sama istri, kalau kita mau tawaf sunat bertiga sama teman, gimana ini doanya? Pokoknya kalau lagi tawaf perbanyak tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa penting dzikir? Mau istighfar astagfirullahaladzim, silakan Pak. Yang tidak dibolehkan pertama ngomong-ngomong yang kotor, yang kedua ngomong-ngomong yang tidak bermanfaat, gak boleh. Lebih baik diam. Nanti tawaf sunat sama suami istri, istrinya yang ngomel, Pak tawaf mau beli teko, mau beli sejadah apa agar tawaf. Nah itu yang gak boleh Pak. Kita mau dikir dulu Pak, tasbih dulu, tahmid dulu. Nih praktek seperti ini Bu. Nanti di sini mah praktek longgar, nanti di sana ribuan orang Pak, ribuan jemaah. Kalau sudah dari sudut Hajar Allahu Akbar baru kita melingkar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai juru sudut rukun Yaman di sini Bu ini. Nah ini sudut ini, di sana sudut Hajar Aswad. Nah sudut ini Pak Ibu namanya sudut rukun Yaman. Nah di sudut rukun Yaman ini kita disunahkan bukan istilam Pak, tapi mengangkat tangan seakan-akan kita ngaragap juru jadi kata bihan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, bukan istilam, seakan-akan kita meraba sudut rukun Yaman. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah putaran tawaf pertama sampai putaran tawaf ke-7 dari sudut Hajar Aswad doanya sama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai sana we. Kalau mau paham, wa adkhilnal jannat al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kalau gak hafal cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang-ulang itu doa sampai sudah Hajar Aswad lagi. Sampai sini udah, sampai sini istilam lagi bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Selesai putaran pertama tawaf. Kepaham ibu ya? Nah, cuman ada rahasia Pak Imam Asyuti, mohon maaf ibu, nanti ketika kita dari rukun Yaman di sini nih, kalau tawaf ngelilingi Ka'bah ini Pak, satu doa juga sampai di Hajar Aswad. Kalau di Mekah bisa jadi 5 doa Robbana Atina baru sampai di Hajar Aswad. Prakteknya gini nih, ini sujud Hajar Aswad, angkat rukun Yaman, mohon maaf, ini sudut rukun Yaman, bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, seakan-akan meraba sudut rukun Yaman. Nah melangkah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Tamat doa itu lalu kita meminta. Bayangkan yang punya istri, yang punya anak, ya Allah istri saya sampaikan bisa ibadah ke sini, ya Allah saya berdoa anak-anak saya. Udah isi keluarga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berhenti lagi, ya Allah saudara-saudara saya sampaikan ke sini, bisa beres sini. Terus setiap beres doa kita meminta kepada Allah. Kenapa? Karena dari rukun Yaman sampai ke Hajar Aswad Pak, itu ada hadisnya, di sana ditempatkan oleh Allah tidak kurang 100.000 malaikat yang tugasnya meminta ampun, yang tugasnya meminta kepada Allah supaya doa kita dikabulkan. Kata di sana ibu, abdi upami tirukun Yaman ibu doi ka dieu tirukun Yaman kana jasad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah saya teh punya istri, tolong ya Allah kabulkan doa saya, istri saya bisa beribadah ini sama-sama. Wa qina adzabannar, bes ya Allah punya anak, punya orang tua, punya ibu, silakan. Sampai di sudut rukun Hajar Aswad beres ya 1 kali tawaf Pak. Nah mengelilingi Ka'bah itu Pak, mohon maaf, mengelilingi Ka'bah itu 7 keliling. Jadi 7 keliling, setar dari Hajar Aswad, finishnya juga dari Hajar Aswad. Selamanya Ka'bah ini harus sebelah kiri kita, selamanya. Jadi selamanya Ka'bah sebelah kiri. Putaran kedua, bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Melangkah lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ketika kita mengelilingi Ka'bah Pak, nah posisinya di sini ada satu bangunan dan di atasnya ada kubah kayak dari Kuningan itu namanya Makom Ibrahim. Makom itu bukan tempat, tapi dahulu Nabi Ibrahim ketika diperintah Allah meninggikan Ka'bah, posisinya di sana Pak. Maka tapak asarnya itu masih ada sampai sekarang. Maka setelah beres tawaf 7 putaran, itu disunahkan sholat di belakang Makom Ibrahim. Sholat sunat apa? Sholat sunat ba'da to usolli sunnatan ba'da tawafi rok'atan lillahi ta'ala. Susah dengan Arab. Saya berniat sholat 2 rakaat ba'da tawaf karena Allah. Allahu akbar. Biasa. Setelah sholat di belakang Makom Ibrahim, kita sunat berdoa. Kalau bisa sejajar dengan Makom Ibrahim, kalau gak bisa, yang penting kita menghadap Ka'bah. Setelah sholat itu baru kita berdoa di multajam. Di mana multajam? Nanti ada lokasi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah di sini Pak, di sini kita berdoa Ibu. Silakan berdoa Pak. Apalagi yang masih bujangan berdoa di sana. Kalau ada gitu. Saya pernah bawa jemaah Ibu, orang babakan anir, 2an bujangan. Batur tos beres ngadoakan, ditoel ku abdi, nyungkeun jodoh salira mah. Ada jodoh, gak bisa bahasa Arab, Ustaz kusuna we. Ya Allah paparin abdi jodoh anu solihah maslahat dunia akhirat. Bari perem. Pas bentak orang Libanon ngaliwat, ya Allah jika nu kieu we cenah tah. Ku ditunjuk Pak. Eta keur ngabuktoskeun doa Ibu, ngayakinkeun doa, ya Allah
Betul Pak, ada jodohnya. Dikersahkeun ku Allah, anjeunna punya pekerjaan teh tukang nyuplai barang ti Mekah. Jadi korma, acuk, jam-jam segala rupa. Ari kebetulan Ibu, mohon maaf. Itu anu disuplai nate di Pasar Ampel Pak, Surabaya. Itu yang punya tokonya keturunan Libanon. Punya anak belum nikah. Janji abdi tiket pesawat dipaparin kabi. Abdi panasaran leres atau henteu. Betul Pak. Sampaikan ke abdi nyerenkeun khutbah nikahna. Beres jadi suami istri. Abdi nu ngahulangna, ya Allah, kadung bahala teh minta orang Libanon. Itu Pak, mustajabna doa teh, mohon maaf Ibu ya. Serius. Mustajabna doa Pak. Karena begini Bu, arti multajam itu, mohon maaf Ibu ya. Kalau saya Ibu mohon maaf, karena sama Pak Haji Dadang, sama Abu ya Muslim gitu Ibu. Jadi kalau kita ibadati di bawah happy aja Ibu. Jangan bawa tegang. Apalagi ibu-ibu. Kalau mau umroh itu wah ti ayeuna kita di emutan engke kumaha. Abdi mah nyantai. Di sana ulah ditegang santai we rileks Ibu. Ketawa-ketawa, nikmat pokoknya nama Ibu. Ibadah itu dinikmati aja gitu. Ya mah bade ibadah bade umroh can berangkat geus riweuh ti ayeuna. Geuning can duung kate kumaha, cenah kate ieu teh kumaha. Santai aja. Ada yang memikirkan gimana nanti doanya emak teh kumaha. Aduh kumaha. Tos we, santai we teh. Loh, dari sana Ibu ya. Berdoa di multajam nih. Jadi tawaf itu mulai daripada sudut Hajar Aswad, finish sudut Hajar Aswad, setarna sudut Hajar Aswad. Jadi yang menjadi rukunnya ketika kita tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kalau mau dipraktekkan secara sempurna cuma 2 menit Ibu. Lihat, nanti kita di bandara, contoh, semuanya berniat. Saya berniat umroh serta ihramnya umroh karena Allah. Udah, niat. Lalu kita ke Mekah. Kita mengelilingi Ka'bah tawaf 7 putaran. Bismillahi Allahu Akbar. Mengelilingi selamanya sebelah kiri kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai sudut rukun Yamani. Bismillahi Allahu akbar. Seakan meraba sudut rukun Yaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di sudut Hajar Aswad 7 putaran. Kedua rukun umroh. Sudah tawaf, yang ketiga sa'i. Contoh, ini Sofa, di sana Marwah. Lalu kita dari Sofa di atas. Abda'u bima bada Allah wa rasuluh. Inna Sofa wal Marwata min syairillah. Paman hajjal baita wi tamara fala juna alai. Wa man tatawa khairan fa innallaha khairun sakirun alim. Dari Sofa berjalan sampai ke Marwah 1 kali. Dari Marwah balik lagi ke Sofa. Asal berjalan gini. Sampai ke Sofa 2 kali. Ke-7 kalinya berakhir di Marwah. Di Marwah sudah yang ketiga rukun umrah. Sudah berjalan 7 kali di Marwah, ambil gunting. Menggunting rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan rambut yang dipotong ini menjadi cahaya syafaat pertolongan di hari kiamat. Buang. Udah, kalau udah gunting rambut, pakai lagi celana gak apa-apa. Pakai lagi komestik gak apa-apa. Pakai lagi sabun gak apa-apa. Pulang ke hotel, mandi lagi gak apa-apa. Karena kita sudah kita mau umroh teh gitu Pak. Cuma niat umroh serta memakai pakaian ihram, lalu mengelilingi Ka'bah 7 putaran, setar dari Hajar Aswad, finish dari Hajar Aswad, lalu berjalan 7 balik dari Sofa ke Marwah, menggunting rambut, beres umroh teh. Sakitunya Pak. Ada asa ringan ceng. Leres di dia mah tu pirati dia kadinya mah Pak. Engke mah di itu Pak kira lakung 3 kilo. Wah wih, atuh ceng enteng ringan Ka'bah mah pira ukur sakieu. Engke mah di ditu ribuan jalmi pas sedek-sedek kieu Pak. Eta kedah sabar teh urang teh Pak. Ai pelbang ngagunting rambut mah enteng. Tah pelaksanaan ibadah umrah teh cuman itu Pak. Pelengkapnya gak ada kaitan dengan rukun umrah. Sebelum kita niat umrah Pak, kita punya wudu dulu. Lalu kita sholat sunat ihram 2 rakaat. Lalu kita berdoa. Itu mah pelengkap. Nah, bisita mah ibu pameng ayat abdi ari kudu abdas di mariweuh. Wios posat abdi moal natepan sholat sunat ihram. Wios nu penting niat.
walaupun sholat dasar burukat niat umroh mah terjadi umroh nah harus pelengkap nuju tawaf hapunten meme tawaf lihat telah Ka'bah ngagungkeun ngadoakeun setelah tawaf sholat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf berdoa di multajam itulah pelengkapnya yang jadi rukunnya mengelilingi Ka'bahnya pelengkapnya ketika tawaf dan sa'i itu berdoa tapi berdoa tidak jadi rukun terhadap umroh sa'i ataupun tawaf kapahami ibu sakitu nanti kena repot-repot atuh Pak ngatak Marwati sama istri bisa bisa moal nah ini kalau lagi sa'i dari Safa ke Marwah tidak syarat punya wudu. Awas, hati-hati sekarang. Dari Safa ke Marwah tidak syarat punya wudu. Jadi lamun menuju sa'i di Safa ke Marwah, candugi ka Marwah. Itu wios tong ribut tong mang-mang. Kenapa? Atuh macam batal. Teraskeun we. Dasanesna tepan ibu. Ukur berja. Tapi upami nuju tawaf, hapunten. Tah keur tawaf, name 3 putaran, bismillahul akbar. Teras urang hitut. Wayahna eta mah batal tawaf putaran ketiga eta teu kenging dietang wudu heula engke ngawitan deui tawaf ti awal teu kengeng nu tadi batalna putaran katilu awali ti batal katilu karena sa lamun batal awal madu ieu mah tos genep putaran tuluy hitut abdas deui satar deui ti hiji deui 5 putaran hitut deui amoal beres-beres eta we anu batal di dinya yu matak punten hapunten hadua abunannya upami nuju na tepan hapunten si emut mane ulah kada genggeurahan karena ilmu batur teh Pak engke bakal katinggal abdi ngawitan ibu kunaon teh ibadah jelema teh di Mekah teh teu balalener padahal ilmu abi candugi eta keur berjamaah assalamualaikum lalu lompatan ngecup Hajar Aswad manawi kaum Adam laki-laki kalau pingin ngecup Hajar Aswad dengan tenang usahakan berjamaah di depan Hajar Aswad. Nah ini batu Hajar Aswad nah tepan di dia terhalang deh tos tepan dia engke salam assalamualaikum kakuping imam urang dutan assalamualaikum ngalumpat kumaha ceng teu warahmatullah teu salam kekenca wios da salam anu janten rukun di nana tepan teh salam kakatuhu batas salamna dugikum assalamualaikum warahmatullah nama sunat matak bilih kalaman kayak urang kena tepan lain di Mekah di urang we keur beres na tepan Jumatan assalamualaikum duh teh hitut kumaha ieu na tepan pas kum hitut batal na tepan henteu teraskeun asal tutna tos kum jadi si emut teh ababana assalamualaikum tutah lamun kieu mah assalamu tut batal salatna betul ibu ieu teh siga nu heureuy nya Pak siga nu heureuy ibu apunten apa apunten karena kalaman jemaah na tepan subuh di Masjid Nabawi Pak na tepan Jumatan jam 10 tos ka masjid itikaf sepuh itu kilang langkung 3 jam setengah di jam 10 nepikeun ka beres urang pelaksanaan ibadah Jumat itikaf pas ngimaman Pak abdi jemaah ari subuhna teh Jumat teh tos tuang di hotel aya semur nog ibu itu pas ngimaman Jumat atuh di Mekah Pak imam Jumat subuh 2 rakaat asa can menak maca kulhu ngari di Cikajang pangkangon aku imam kulhu aja kulhu Pak waqiah di 2 kali kon jadi lami Bu pas rakaat kedua imam nuju ngaos Fatihah selengseng teh bau sumur nog oke cikeun teh masa nu masak di Masjid Nabawi teu curiga teu suudon abdi ge kieu ya Pak tiba-tiba enjingna eta jamaah sepuh ngagedor ka kamar abdi ceng abdi teh teu dae kulem teu nimat tuang nya kunaon ceng bah tadi nujuna tepan Jumatan rakaat kadua teu kiat hayang hitut abdi teh ngan abdi teh api-api we ngilu salat da teu apal WC ka mana paingan bah cekeng teh tadi tabi sengit semurno kakara ditebak Pak abdi teh api-api we cenah ceng itu eta api-api dina ibadah duikeun ka kitu bilih terjadi model kitu
Urang alim wudu tinggal posisi kieu ya. Mun keur berjamaah di Masjid Nabawi teu kieu toyong hitut, teu kieu toyong ka zaman, lamun mampu dipertahankan, pertahankan depi kaberes ngiring berjamaah di Masjidil Haram. Lamun teu mampu, niatmu parokoh keluar tina berjamaah, nyusul na tepat jalira. Beres urang tepatnya sok hitut. Lamun teu mampu niatmu parokoh, kakara batalkeun. Nu ulah mah ngantep dina salah kartos Ibu. Jadi lamun udang ke nuju tawaf, putaran katilu hitut wawartos weh. Wawartos. Pak Ustad, iya abdi batal tangke dia japeula. Kena senes mah ku abdi rentraskeun, kayak bakal yang mantos sam tauhid di ditu. Ulah dugikeun ka ditu tah. Abdi batur tarawaf nuturkeun we tawaf Ibu. Sakinten eta tawaf sunat, kumaha lamun tawaf umroh eta? Batal tawaf putaran katilu urang hitut, dipaksakeun putaran kaopat kalima kagenep 7 bari urang teu gaduh abdas, berarti tawaf teu batal tina wudu, tawaf urang gaduh keneh teu gaduh abdas, tawaf urang batal wudu, tawafna teu dietang jadi. Mun tawafna teu dietang jadi, najan nepi ka tahalul, uih di ka Indonesia tetep paharaman ihram berlaku najan di urang Pak. Teu kengeng teu kuku tos di Indonesia. Teu kengeng gunting rambut, teu kengeng bersetubuh, teu kengeng nikahkeun, teu kengeng ngawalian, teu kengeng nikah. Ta ieu abotna teh. Matak palebah rukunna we sing pokokna mah Ibu. Palebah rukunna hiji niat umroh sarta ihramna umroh hiji pokona. Kadua ngurilingan Ka'bah 7 kurilingan, geus beres nguriling Ka'bah 7 kuriling, baturna tepan sunat ba'da tawaf, urang mah henteu da batal sawios asal tawafna geus beres. Keun we ngadoa. 3 nu jadi rukunna mapah ti sopa ka Marwah 7 kali berakhir di Marwah. 4 nu jadi rukunna ngagunting rambut tos we. Sakitu tah pada melan urang deh Pak. Naluangkeun waktos teh. Kapaham ibunya sakitu kapaham? Kapaham.